Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dengan saya Budi Haryanti dari SD Negeri 1 Tambak Agung, Nurliatul Hasanah dari SD Negeri 1 Tambak Mulyo, Agus Triani dari SD Negeri 1 Pedalaman Wetan. dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari saya sebagai pengamat, Coach, Coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Budi. Gimana Bu Ella kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya, kita semuanya dalam keadaan baik ya. Begini Bu Ella, Iya. sebelum memulai proses coaching nanti, ya, saya di sini kan sebagai supervisor ya, Bu Ella sebagai coach, nanti rekannya Bu Ella jadi coaching. Nah di sini nanti tugas saya kan mencatat apa yang terjadi dalam percakapan Bu Ella dengan si coaching ya. Nah di sini saya cuma memastikan lagi sama Bu Ella, di sini ada, saya kan pegang rubrik ya, rubrik penilaian di sini. Nanti dalam prosesnya Bu Ella dalam coaching nanti dipastikan Bu Ella sudah mengetahui dari prinsip Bu Ella sebagai coach. Yang pertama Bu Ella, penilaian itu harus memaksimalkan potensi, kemudian bisa berproses secara kreatif, kemudian kemitraan dibangun ya. Siap. Kemudian ada lagi, Bu Ella itu harus memiliki kompetensi dalam proses coachingnya ya. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian Bu Ella bisa memberi pertanyaan yang berbobot tapi dengan teknik rasa ya. Terus dalam proses coaching itu jangan lupa memakai teknik Rita ya, jadi alurnya pakai alur dari Rita. Satu, tujuan; kedua, untuk identifikasi; kemudian yang ketiga, rencana aksinya ada; kemudian tanggung jawab ya. Oke. Namun sebelum nanti saya mencatat dalam proses coaching, boleh tidak saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Ella? Boleh sekali. Oke. Silahkan. Baik Bu Ella, di sini saya mau menanyakan ya, karena saya menanyakan kemudian saya nanti akan mencatat seperti itu. Kira-kira kompetensi coaching apa atau mana yang akan Bu Ella kembangkan nanti Bu Ella? Ini Bu Budi, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan. Nah, tadi ada dua, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga menanyakan dengan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa tadi Bu. Oke, luar biasa. Jadi nanti Bu Ella akan menggunakan dua macam ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian menanyakan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya. Kemudian saya mau nanya lagi ya, kira-kira secara spesifik dari dua macam itu tadi yang Bu Ella sampaikan, kira-kira bisa dijelaskan ke saya secara spesifik itu yang mana? Gini Bu, kompetensi yang lebih spesifik adalah saat saya itu mendengarkan aktif supaya ya bisa menggali dari potensi si coach itu tadi dan juga menemukan solusi yang tepat dalam coaching ini. Baik Bu Ella, memang ini sebagai kunci utama ya, sebagai Bu Ella sebagai coach untuk menggali si coach ya. Nah, saya punya pertanyaan terakhir di sini. Indikator ketercapaian yang dituju oleh Bu Ella itu yang mana? Ini ya Bu. Oke, baik. Untuk indikator ketercapaian yang saya tuju itu adalah yang pertama, terus saya akan melaksanakan alur Tirta Bu secara urut. Berikutnya saya akan bisa menggali dari si coach sendiri agar beliau bisa menemukan solusinya. Oh iya, bagus ya. Jadi sekiranya hanya itu yang saya tanyakan Bu Ella. Jadi sebelum Bu Ella nanti coaching hanya itu, nanti saya coba amati apakah sama seperti yang Bu Ella sampaikan ini tadi sudah agak sesuai ya, tapi dalam prosesnya nanti apakah sesuai atau tidak nanti akan saya amati ya Bu Ella. Semoga nanti Bu Ella bisa melaksanakan coaching dengan lancar sebagai coach, bisa menggali potensi dari coaching. Selamat melaksanakan coachingnya Bu Ella. Terima kasih Bu Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ella, Ibu sedang apa? Selamat siang Bu Agus.
saya lagi nyampe nih, lagi itu kan ngoreksi hasil PAT anak-anak Bu Agus. Bu Ella, saya minta waktu sebentar boleh? Boleh sekali. Ada hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Ella. Oh iya. Boleh. Kira-kira mau ngomong apa nih? Kayaknya kok penting banget kayaknya ya, kelihatan terus sekali ya Pak. Ada apa Bu Agus? Terima kasih ya Bu Ella. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya itu dilanda keresahan. Saya juga mendapat teguran dari kepala sekolah tentang apa yang saya alami Bu. Gitu ya. Iya. Baiklah Bu Agus. Semoga dengan pertemuan kali ini Bu Agus mendapat solusi atas keresahannya ya Bu Agus ya, dan semoga bisa membantu. Setelah kesakapan kali ini kira-kira apa yang Bu Agus harapkan? Saya itu mengharapkan saya tidak mendapat teguran lagi dari kepala sekolah dan juga teman-teman rekan sejawatku karena ketidakdisiplinan saya akhir-akhir ini, sehingga saya juga tidak mempunyai keresahan lagi dengan kepala sekolah, sehingga saya merasa nyaman dapat melakukan pekerjaan saya sehari-hari di sekolah begitu. Oh gitu ya Bu Agus. Coba Ibu ceritakan situasinya itu yang sekarang seperti apa sih yang membuat Bu Agus tersesat sih kali ini? Kenapa itu, ada apa sih? Jadi kemarin saya itu dipanggil oleh kepala sekolah terkait dengan ketidakdisiplinan saya. Saya itu datangnya kadang terlambat dulu, tetapi saya sebenarnya sudah izin sih lewat WA seperti itu. Gitu ya. Terus ketidakdisiplinan yang bagaimana sih hingga Bu Agus pun dapat teguran dari kepala sekolah? Coba deh ceritakan kali ini seperti apa Bu Agus? Bagaimana hal itu terjadi? Sebenarnya sih bukannya tanpa alasan ya Bu Ella. Jadi situasi itu di rumah, kebetulan saya itu baru saja cuti melahirkan ya. Jadi di rumah saya harus menyiapkan keperluan bayi saya, juga keperluan rumah tangga saya, jadi banyak yang diurus di rumah Bu. Intinya saya agak repot sih sekarang seperti itu. Ibu baru melahirkan? Iya. Oh, anak yang berapa Bu Agus? Kelima Bu Ella. Oh, kelima ya. Masih kecil-kecil jadi repot seperti Repot itu. ya di rumah ya. Oh iya begitu ya. Lalu menurut Bu Agus alasan apa sih yang buat Bu Agus itu katanya terlambat itu tadi bayi ya? Iya. Baru punya dari bayi. Iya. Oh iya. Terus kalau begitu masalahnya menurut Bu Agus apakah Ibu melanggar kedisiplinan yang seperti yang diutamakan Pak pas sekolahnya Bu Agus? Ya sih. Sesuai atau tidak itu? Sebenarnya saya menyadari siku saya salah ya. Oh gitu. Saya tidak disiplin, saya melanggar peraturan. Tetapi meskipun sebenarnya saya sih sudah, tadi kan saya sudah izin ya. Tapi bagaimana itu saya itu masalahnya seperti itu. Ya gimana ya, itu sih kalau datang sekali dua kali itu ya mungkin bisa dimaklumi ya dari kepala sekolah. Tapi kalau sudah berkali-kali tentunya ya kepala sekolah itu berhak ya untuk mengatur seluruh warga sekolah supaya lebih tertib lagi, utama di bidang kedisiplinan sekolah. Lalu situasi yang diinginkan agar terwujud seperti itu apa? Kira-kira? Seharusnya sih memang saya sadar ya Bu tentang kesalahan saya. Saya ingin meminta maaf kepada kepala sekolah dan ya agar tidak ada kecanggungan lagi, tidak ada keresahan lagi dalam hati saya seperti itu. Gitu ya. Berarti karena tadi bagus kurangnya disiplin ya, sering datang terlambat, jadi ditegur sama kepala sekolah, jadi ibu merasa resah gitu ya Bu ya. Terus bagus jadi rasanya nggak enak gitu ya, dia masih tidak disiplin tapi juga jadi nggak enak sama kepala sekolah. Terus jadi menurut ibu apa yang membuat hal itu terwujud? Mungkin
gimana gitu? Saya seperti dengan saya Bu, saya ingin meminta maaf dulu kepada kepala sekolah, kemudian memperbaiki kinerja saya, kedisiplinan saya, ya. Dan juga saya itu ingin ya intinya tidak ada kecanggungan lagi, keresahan lagi lah, intinya seperti itu. Ingin memperbaiki masalah. Oke. Terus Tapi ya itu Bu, saya bingung, saya harus bagaimana? ya. Terus ibu punya kekuatan apa tidak dari masalahnya ibu supaya bisa terselesaikan? Kira-kira punya bayangan solusi apa tidak kira-kira? Mungkin bisa membantu di rumah atau seperti apa? Ada apa tidak kira-kira? Kalau saya sih biasanya sudah terbiasa bangun pagi ya Bu. Oh gitu Iya, kemudian juga saya juga di rumah saya tuh ada kakak. Kebetulan rumahnya itu dekat. Oh dekat. Akhirnya bisa dimintai bantuan untuk itu. Oh, kakaknya itu ibu rumah tangga di rumah ya? Ya, kebetulan dia tidak bekerja yang terikat atau bagaimana seperti itu. Oh gitu ya. Sangat bagus Bu, itu bisa menjadi solusi, mungkin bisa membantu keresahannya ibu di rumah, bisa membantu ngomong mungkin ya sama dedek bayunya itu tadi, Mbak Yunya, kakaknya itu bisa membantu. Terus apa ya, terus kalau kira-kira itu bisa dilaksanakan, kira-kira apa yang ibu rasakan, kira-kira ibu rasakan? Rasanya Saya pastinya sangat lega sekali ya Bu. Saya bersyukur, saya merasa lega ya. Jujur saja saya kadang kemarin bingung sih mau mengambil langkah bagaimana, apalagi kalau sudah hubungannya dengan atasan seperti itu Bu. Ya. Kan nggak enak rasanya ya, jadi canggung atau bagaimana, takutnya salah langkah seperti itu. Oke. Syukurlah kalau bagus sudah menemukan titik terang solusi, sudah merasa lega dari apa yang sudah tadi diupakan. Semoga bagus bisa melaksanakan rencana yang tadi alternatif apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana yang tadi. Ya tentunya saya tadi akan segera meminta maaf ya dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga akan menghubungi kakak saya akan minta bantuan kepada dia agar semua apa yang saya rencanakan tadi berjalan dengan lancar. Namun ya itu tadi, kakak saya itu kan nanti ada hubungannya dengan anak saya itu tadi ya, intinya ya saya akan menunjukkan anak saya ke dia seperti itu, saya akan bicarakan dulu gitu. Gitu ya. Terus kira-kira kapan bagus itu akan melaksanakannya kira-kira? Mulai besok saya akan berusaha untuk melaksanakan tugas dengan baik, akan berangkat lebih awal, lebih disiplin lagi, dan dia berusaha untuk membagi waktu Bu, seperti itu agar semua urusan mengajar lancar, urusan rumah tangga juga lancar seperti itu. Ya, itu ide yang bagus sekali, bagus. Ya terima kasih Bu. Semoga dapat segera terselesaikan masalahnya bagus, dan bagus dapat bekerja dengan suasana hati yang gembira, nyaman, tenang, dan tidak ada rasa resah lagi yang seperti tadi bagus ceritakan. Terus apa yang dapat bagus simpulkan dari percakapan di hari ini? Kalau menurut saya sendiri ya Bu, saya kesimpulan hari ini saya merasa sangat senang. Saya mendapatkan solusi dari beberapa alternatif tadi ya Bu ya, dan saya merasa lega sekali Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ella, sudah mendengar keluh kesah saya, dan sekarang saya merasa lega. Insya Allah nanti untuk solusinya segera saya bisa makan. Sama-sama ya Bu Agus. Semoga rencana dan harapan itu segera terlaksana dan terselesaikan. Bisa untuk lebih semangat lagi dalam bekerja dan di sekolah, merasa nyaman dengan kepala sekolah dan juga teman guru yang lain. Seperti itu ya Bu Agus ya. Oke Bu Ella, siap. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Agus. Selamat siang. Selamat sore Bu Ella. Sore Bu Budi. Gimana kabarnya Bu Ella? Baik, alhamdulillah sehat. Ini ya Bu, terkait dengan
kelanjutan dari super akademi coachingnya kemarin. Ini kan saya mengamati, saya sebagai supervisor mengamati dan ada beberapa catatan ya dari saya saat Bu Ella menjadi coach dan rekan Bu Ella menjadi coach. Sekarang saya mau menanyakan sedikit terkait dengan coaching Bu Ella saat terjadi kemarin dengan temannya Bu Ella itu yang sebagai coach. Boleh tidak Bu Ella? Boleh sekali Bu Edi. Oke, untuk pertanyaan pertama Bu Ella, apa yang sudah Bu Ella lakukan saat coaching kemarin? Kemudian indikator ketercapaian untuk keberhasilannya apa sih? Oke Bu Budi, baiklah. Gini Bu, saya itu kemarin saat coaching itu melakukan dan juga menerapkan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan selain itu juga saya seperti yang kemarin Ibu ingatkan kepada saya, ada kompetensi coaching. Ya, saya juga berusaha untuk bisa mendengarkan dengan aktif dan juga persen atau kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa Bu. Dan juga saya tidak melupakan adanya alur pesta Bu yang kemarin Bu Guru Ibu Budi ya. Itu ya. Jadi itu seperti itu Bu, kemarin saya berusaha bisa melaksanakan itu. Oke. Jadi begini, jadi kalau Bu Ella sudah menjelaskan seperti itu, jadi saya jadi sesuai ya dengan catatan saya kalau Bu Ella sudah melakukan coaching, kemudian di dalamnya sudah memakai prinsip coaching yang betul, ya, tadi ada kemitraan sudah bagus, kemudian untuk proses yang kreatif sudah muncul, kemudian terkait dengan bagaimana Bu Ella mendengarkan secara aktif juga, kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, ya. Terus sekarang saya mau tanya Bu, dari yang paling penting menurut Bu Ella yang sudah dilaksanakan coaching dengan alur peta itu, kira-kira apa ya, mungkin ada ini yang apa ya, semacam Tekankan gitu. Ya. Oh iya. Oke, jadi gini, dari sekian yang disebutkan tadi, saya itu lebih menekankan adanya kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu, dengan rasa tadi. Seperti itu Bu Budi. ya Bu Ella. Jadi dengan pertanyaan berbobot otomatis nanti akan lebih bisa mengeksplorasi coaching ya. Iya terkait dengan betul. masalahnya. Iya. Ya Bu, semoga dengan kegiatan coaching kemarin yang Bu Ella lakukan sebagai coach, semoga ini menjadi acuan Bu Ella untuk melakukan coaching selanjutnya terhadap coaching yang lain ya. Ya, iya. Itu jangan merasa Bu Ella sekarang sudah bagus untuk melaksanakan sebagai coach. Besok semoga menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk sementara saya sebagai supervisor dari catatan hanya seperti itu Bu Ella. Terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama Bu Budi. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Budi.